Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabikun, perkenalkan kami kelompok Siger 1 dari Universitas Mitra Indonesia, Bandar Lampung. Di tengah perkembangan teknologi yang begitu pesat di Indonesia saat ini, membuat perusahaan perbankan harus berinovasi dalam keuangan modern, di mana keuangan ini kita sebut financial technology. Tak dapat dipungkiri, pasti akan adanya kecurangan dalam penerapan sistem ini. Sisi negatif dari perkembangan teknologi yang begitu pesat saat ini membuat pelaku kecurangan semakin canggih dalam melakukan kecurangan tersebut. Ada banyak kasus yang terjadi pada perusahaan perbankan saat ini. Salah satunya pada perusahaan PT Bank X yang telah memodifikasi kartu kredit sebesar 100.000 kartu kredit hingga bertahun-tahun lamanya. Hal unik dari kasus ini, tidak terdeteksinya masalah ini oleh auditor internal dan auditor eksternal. masalah yang terjadi pada PT Bank X ialah masalah manipulasi atau modifikasi kartu kredit, di mana manipulasi kartu kredit ini bukanlah masalah yang baru dalam dunia perbankan. Modifikasi atau manipulasi kartu kredit artinya merubah sesuatu, baik itu menambah atau mengurangi jumlah yang ada. Nah, jadi manipulasi kartu kredit ini bisa mengakibatkan posisi keuangan sebelah kredit ataupun debit bertambah dengan tidak sewajarnya. Hal menarik lainnya yang terjadi pada kasus PT Bank X ialah manajemen PT Bank X hanya merevisi 3 tahun, yaitu tahun 2015, 2016, dan 2017. Kemudian, kita tidak menutup kemungkinan bahwa ada keterkaitan antara pihak internal dan pihak eksternal PT Bank X. Di samping itu juga, PT Bank X, kasus ini sudah terjadi bertahun-tahun, bahkan lebih dari 3 tahun. Dan selalu saja lolos dari pemeriksaan-pemeriksaan pihak yang independen. Langkah selanjutnya untuk menangani kasus tersebut ialah kita harus melihat prosedur-prosedur apa saja yang harus dilakukan oleh manajemen selaku pihak dalam hal pengendalian internal dan apa-apa saja yang dilakukan oleh auditor selaku pihak yang memeriksa. Ada 5 unsur dalam buku pengantar akuntansi penerbit Salemba 4 karangan Amir Abadi Yusuf, yaitu yang pertama, lingkungan pengendalian, kedua, penilaian risiko, ketiga, prosedur pengendalian, keempat, pengawasan, dan yang kelima, informasi dan komunikasi. Kemudian, dari sisi auditor, kita bisa melihat prosedur-prosedur atau langkah-langkah yang dilakukan oleh auditor secara umum. Terdapat pada buku jasa-jasa assurance atau audit yang dikarang oleh Amir Abadi Yusuf. Di situ ada 4 fase atau 4 langkah yang harus dilakukan oleh auditor secara umum. Langkah pertama ialah merancang dan merencanakan pendekatan audit. Kemudian, langkah yang kedua ialah melaksanakan atau melakukan proses pengujian substantif atas transaksi. Kemudian, langkah yang ketiga ialah melakukan prosedur analitis atas rincian saldo. Dan langkah yang terakhir atau langkah yang keempat ialah menyelesaikan proses audit dan membuat laporan hasil audit. Nah, dari langkah-langkah atau prosedur yang telah dijelaskan tadi, kita bisa melihat apa-apa saja yang tidak dilakukan oleh manajemen selaku pihak internal dan apa-apa saja yang tidak dilakukan oleh auditor selaku pihak si pemeriksa. Jadi, ketika mereka tidak melakukan atau sengaja melangkahi dari prosedur demikian, maka itu adalah celah dari kecurangan yang bisa terjadi. Dari permasalahan yang terjadi pada PT Bank X, dapat disimpulkan bahwa ada beberapa prosedur yang tidak dijalankan, baik itu dari manajemen, auditor internal maupun auditor eksternal. Ketika ada beberapa prosedur yang tidak dijalankan, itulah yang menjadi celah untuk melakukan tindak kecurangan tersebut. Kemudian, dari sisi auditor internal dan eksternal, diharapkan dapat menerapkan prosedur audit yang telah ditentukan dan lebih menunjukkan sikap integritas dari seorang auditor.